Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La khawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu-ibu kinasih, pendengar kajian duha pimpinan daerah Aisyah Kota Malang, patutlah kiranya kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua, yaitu berupa kebahagiaan, kesehatan, dan kesempatan pada pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk thalabul ilmi. Kedua, salawat semoga tetap tercurahkan ke hadapan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan petunjuk suri tauladan kepada kita semua menuju ridha Allah. Ketiga, jazakumullah khairan kasiran atas diberikannya waktu atau tugas pada kami untuk menyampaikan materi. Kami mewakili dari Klojen. Hari ini kami ingin mengupas sedikit di salah satu sudut kehidupan keluarga Sakinah. Sebelumnya mohon maaf karena ini masih belajar. Ibu-ibu yang kami muliakan, di antara sunatullah adalah adanya perjodohan bagi semua makhluknya. Allah menciptakan makhluknya berpasangan. Karena dengan berpasangan itulah kehidupan ini lestari. Sebagaimana pada ayat. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli shay'in khalaqna zawjaini la'allakum tadakkarun. Artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Dari surat Az-Zariyat ayat 49. Perjodohan manusia diatur melalui hukum perkawinan agar terjadi eksistensi atau keberadaan manusia sebagai makhluk yang dimuliakan Allah dan untuk menunaikan misi kekhalifahan. Ibu-ibu yang berbahagia, apa arti perkawinan? Perkawinan, pengertian dalam Islam ialah suatu akad atau perjanjian suci yang mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan biologis antara kedua belah pihak dengan sukarela berdasarkan syariat Islam. Arti perkawinan yang lain yaitu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 1 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Apakah arti keluarga?
Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami, istri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Pengertian ini mengacu kepada keluarga kecil atau nuclear family. Hal ini adalah menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Ibu-ibu yang kami sayangi, mari kita cermati satu ayat, ialah surat Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Ibu-ibu yang saya sayangi, fungsi keluarga sakinah ialah keluarga sakinah memiliki strategis dalam kehidupan manusia, memiliki fungsi utama yang tidak dapat digantikan oleh institusi sosial lainnya. Antara lain fungsinya: 1. Fungsi keagamaan, 2. Fungsi biologis dan reproduksi, 3. Fungsi cinta kasih, 4. Fungsi kemasyarakatan. Apa fungsi keagamaan? Fungsi keagamaan ini mendorong keluarga agar dapat menjadi wahana pembinaan kehidupan beragama, yaitu beriman, bertakwa, beribadah, dan berakhlak karimah. Kemudian fungsi biologis dan reproduksi, keluarga sebagai tempat memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan, sehingga semua anggota keluarga dapat mempertahankan dan mengembangkan hidupnya. Tugas biologis lainnya adalah terkait dengan fungsi reproduksi untuk meneruskan keturunan. Apa fungsi cinta kasih? Fungsi cinta kasih atau mawaddah warahmah menempatkan keluarga sebagai wahana interaksi dan membangun ikatan batin sebagai bentuk cinta kasih di antara keluarga. Keempat, fungsi kemasyarakatan. Fungsi ini menempatkan keluarga sebagai wahana pengembang
nilai-nilai kemasyarakatan dan mengantarkan anggota keluarga agar dapat hidup harmonis dan aktif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan yang lebih luas. Referensi ini adalah dari buku tuntunan Menuju Keluarga Sakinah oleh pimpinan Pusat Aisyah, di mana fungsi-fungsi pada buku itu masih banyak. Ibu-ibu yang kami hormati, hak dan kewajiban suami istri itu apa? Sebagaimana pada pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Kemudian pada pasal 31, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Pada pasal 34 ayat 1, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ayat 2, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Ayat 3, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, maka masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Ibu-ibu yang saya hormati, upaya-upaya apa saja untuk bisa mewujudkan keluarga sakinah, baik itu suami maupun istri, yaitu perilaku yang harus dimiliki suami istri. Sekali lagi, perilaku yang harus dimiliki suami istri. Ini ada banyak poin. 1, saling menasehati atau mengingatkan dalam mengamalkan syariat agama untuk mencintai Allah dan Rasul, sebagaimana pada ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Pada surat At-Tahrim ayat 6. Poin ini sangat menentukan dalam kehidupan keluarga sakinah, karena keluarga yang sehat ditandai dengan rumah tangga yang sakinah atau tenang, mawaddah warahmah atau penuh rasa kasih dan sayang. Ayah, ibu saling mengingatkan kepada jalan yang benar dan menjauhi larangan-larangan agama. Ibu-ibu yang saya cintai, kini
Tantangan keluarga di era global di abad 21 ini ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat di segala bidang, serta era komunikasi global yang ditandai dengan terasa semakin sempitnya dunia. Hal ini karena semua individu, keluarga maupun masyarakat dapat mengakses perkembangan kemajuan dengan segala pengaruhnya, baik positif maupun negatif, dari negara-negara lain secara mudah. Berbagai masalah yang dihadapi keluarga di era global ini sangat kompleks dan bervariasi. Antara lain kemiskinan, kebodohan, seksualitas, ancaman kesehatan, berbagai jenis kekerasan, baik kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan, dan kekerasan dalam masyarakat. Kita lanjut ibu-ibu, yaitu perilaku yang harus dimiliki suami. Tadi 1, saling menasehati. Sekarang kedua, saling mencintai dan menyayangi. 3, saling menolong atau rela berkorban. 4, saling musyawarah, terbuka dan jujur. 5, saling memaafkan. 6, saling menghormati. 7, saling membutuhkan untuk kerjasama. 8, saling menyimpan rahasia rumah tangga dan aib pribadi. 9, saling menjaga kehormatan keluarga. 10, saling mempercayai. 11, saling bersifat dewasa dalam mencari penyelesaian masalah dan tidak cepat mengadukan kepada pihak ketiga. Di sini saya kutipkan kata-kata Hakim dalam 5 jangan apabila menghadapi masalah. Apa saja? 1, jangan panik, jangan emosional, jangan tergesa-gesa, jangan larut mendramatisir, dan jangan putus asa. Kemudian ke-12, saling memelihara, mendidik, membimbing, atau mengawasi anak. 13, saling menjaga pergaulan anak. 14, saling menyadari tugas masing-masing dalam rumah tangga dengan penuh amanah. 15, saling menjaga hubungan baik dalam berumah tangga dan dengan lingkungannya. 16, selalu mawas diri atau menyadari kemampuan masing-masing dengan penuh pengertian serta menerima kenyataan yang ada. 17, saling memahami kekurangan masing-masing. Itu tadi adalah perilaku yang harus dimiliki suami istri, ada 17 poin. Dan perilaku yang harus dihindari suami istri. Sekali lagi, harus dihindari suami istri. Apa saja? 1, mencela di hadapan orang lain. 2, memerintahkan dengan semena-mena. 3, mudah menerima aduan orang lain. 4, meninggalkan rumah tangga tanpa sepengetahuan suami atau istri. 5,
mudah, atau lekas marah dan cemburu buta. 6. Mengutamakan kepentingan familinya sendiri. 7. Menyebutkan nama atau memuji bekas kekasih. 8. Melakukan perbuatan maksiat dan bergaul bebas tanpa terkendali. 9. Membanggakan kekayaan familinya atau orang lain. 10. Melakukan pertengkaran di hadapan anak-anak. 11. Berbuat yang menyakitkan lahir dan batin. 11 poin itu harus dihindari oleh suami istri. Demikian sedikit kupasan kami di sudut keluarga sakinah. Semoga bermanfaat. Apabila ada hal yang salah, itu adalah karena keterbatasan pribadi saya. Kami akhiri, nasrun minallah wal fathun qarib wa basyiril mu'minin. Kemenangan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.